Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Kurnia Ayu Bulkis. Saya akan mempresentasikan tentang sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah digarisi oleh Allah SWT atau tidak. Urutan prioritas pengambilan sumber hukum antara Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas ialah apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum. Pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Apabila rujukan untuk ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti As-Sunnah. Bila rujukan ditentukan di dalam As-Sunnah, maka hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam As-Sunnah itu. Hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah, Quran surah 53 ayat 4, dalam bahasa Arab sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui utusan Allah yaitu Malaikat Jibril untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Fungsi dari Al-Quran yaitu ada 11. Yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta, Al-Quran sebagai cahaya petunjuk, Al-Quran sebagai peringatan, Al-Quran sebagai penerang dan pembeda, Al-Quran sebagai pembelajar, Al-Quran sebagai sumber ilmu, Al-Quran sebagai hukum, Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa, Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira, dan Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Lalu kemudian Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran juga mengatur mengenai hukum keluarga, antara lain merupakan penjelasan tentang pernikahan, mahram, perceraian, macam-macam idah dan tempatnya, pembagian harta pusaka dan sebagainya. Pengaturan mengenai hukum pidana juga diatur dalam Al-Quran. Hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah dalam bentuk kisyah, yang didasarkan atas persamaan antara kejahatan dan hukuman di antara jenis hukum kisah pembunuh, kisah anggota bidan, dan kisah dari luka. Lalu yang kedua dari sumber hukum Islam yaitu As-Sunnah. As-Sunnah ialah ucapan, perbuatan, serta ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu, salah satu fungsi As-Sunnah adalah untuk menjelaskan dan menguraikan secara lebih terinci prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam Al-Quran dengan contoh-contoh aplikatif. Izin penulisan hadis hanya diberikan kepada sahabat tertentu seperti Abdullah bin Ammar. Rasul juga meminta orang yang mendengarkan hadis untuk menyampaikan dengan teliti dan jujur kepada orang lain. Fungsi dari As-Sunnah itu sendiri yaitu sebagai penopang dan penyempurna Al-Quran dalam menjelaskan hukum-hukum syar'ah. Fungsi As-Sunnah antara lain yaitu yang pertama menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, lalu memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum, lalu membatasi kemutlakannya, lalu menaksiskan atau menghususkan keumumannya, lalu menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. As-Sunnah sebagai sumber hukum. Ketaatan kepada Allah SWT harus diikuti dengan ketaatan kepada Rasul. Sebaliknya, ketaatan kepada Rasul harus diikuti pula dengan ketaatan kepada Allah SWT. Konsekuensinya, ketaatan kepada Rasul adalah dengan mengimani dan membenarkan apa yang dikabarkannya, mengagungkan dan membelanya, memperbanyak sholawat, serta menghidupkan sunnahnya. Kemudian ada ijma. Ijma adalah kesempatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syar'ah yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Tingkat ijma yaitu terbagi atas 3. Yang pertama ijma sarih, ijma sukuti, lalu ijma pada permasalahan pokok. Yang keempat dari sumber hukum Islam yaitu adanya qiyas. Qiyas yang merupakan dalam bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi qiyas secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nas baik di Al-Quran dan As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nas karena ada kesamaan dalam alasannya. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.